Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi hatamil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pendengar setia RRI Bone yang budiman, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat pemberiannya, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan ribuan nikmat lain yang tiada tara yang diberikan Allah kepada kita. Maka sewajarnya kita selalu melantunkan tanda syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sebagai pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersalawat sebagai bukti cinta kita kepadanya. Semoga kita memperoleh syafaatnya fid dunya hasanah fil akhirati hasanah insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Bone yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah terkait pembentukan keluarga muttaqin. Keluarga terdiri dari ayah, ibu atau suami istri dan anak. Itu unit terkecil dalam konteks sebuah masyarakat. Dan dalam pandangan Islam, ini wajib untuk dipelihara, dijaga, dibentuk agar supaya penghuninya tidak hanya kumpul di dunia, tapi insya Allah akan reuni akbar bersama di dalam surga. Nah, karena itu harus diperbaiki bentukan, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita itu mudah sekali terkena pengaruh sehingga terkontaminasi dia punya akhlak. Mungkin di dalam rumah pembinaan bagus, tapi ketika di luar bersentuhan dengan teman-temannya sehingga terkontaminasi, akhlaknya menjadi buruk. Nah, disinilah perlunya terapi, strategi bagaimana cara membentuk keluarga yang muttaqin. Iya. Yang paling pertama yang harus kita jaga adalah kedua orang tua harus mampu jadi teladan. Tidak mungkin kita mampu membentuk anak yang berakhlak, anak yang rajin ibadah, yang bagus ma'rifatnya kepada Allah, yang bagus cintanya kepada Rasul, jikalau kedua orang tuanya tidak pernah memberikan contoh. Karena itu, mari kepada segenap orang tua, baik ayah maupun ibu, kita hadir mengawal anak-anak kita agar terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah, yakni pribadi-pribadi yang muttaqin. Iya, orang yang takut, anak-anak yang takut kepada Allah, setia menjalankan segala perintah Allah dan ikhlas sabar menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Ya, jadi perlu dipelihara ini, ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian, nar, dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Ya, apalagi anak adalah investasi dunia. Ketika anak sukses, orang tua yang paling pertama bangga, dikagumi, dialu-alukan oleh masyarakat umum. Oh, anaknya ini luar biasa hebat, orang tuanya mendidik. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika anak tergelincir ke lembah maksiat, orang tuanya nigamema wijaro. Anaknya siapa? Iya, ini nih. Karena itu dijaga nama baik keluarga, anak-anak kita diwariskan perilaku baik melalui keteladanan. Itu satu. Yang kedua, ayah dan ibu harus punya porsi bersama dalam mendidik anak. Jangan hanya ibu yang dominan,
Terus terang, kalau pendidikan anak itu diserahkan sepenuhnya kepada ibu, maka nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh ayah itu menjadi menipis. Karakter apa yang dimiliki oleh ayah? Karakter pemberani, karakter kuat, karakter disiplin, karakter tanggung jawab. Kalau ayahnya jarang bersentuhan dengan anaknya, maka anak akan kehilangan nilai-nilai karakter seperti itu. Dia akan condong menerima karakter feminin yang diwariskan oleh ibunya, seperti lemah, betul lembut, tetapi dia lemah, ya, sering takut, was-was, tidak percaya diri, tidak berani. Keterpaduan antara dua karakter maskulin dari bapak dan karakter feminin dari ibu itu akan mewujudkan anak-anak yang pemberani, bertanggung jawab, peduli, baik peduli sosial maupun peduli lingkungan. Keterpaduan dua sikap itu. Dan memang sifat Allah seperti itu. Kenapa Allah itu sempurna? Kenapa Allah diberi nama-nama Allah disebut Asmaul Husna? Karena di dalam sifat tersebut menyatu antara sifat jalalnya Allah dan sifat jamalnya Allah. Sifat jalal adalah simbol kehebatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki, ayah. Dan kemudian jamal, indah, cantik, lembut, diwarisi oleh sifat-sifat yang lahir dari seorang kepribadian seorang ibu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat pendengar RRI Bone yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Harus ada porsi seimbang dalam mendidik baik ayah maupun ibu. Lalu kemudian yang ketiga, ini tak kalah pentingnya ini. Ada namanya hypnosleeping. Ya, hypnosleeping ini mari kita tanamkan nilai-nilai baik di saat anak kita itu berada pada ketika dia hendak tidur. Karena frekuensi otak manusia itu terbagi 4. Frekuensi pertama ada yang disebut dengan beta. Beta ini normal. Dia sulit untuk konsentrasi karena dia maunya berjalan, maunya bergerak, maunya tertawa macam-macam, sulit konsentrasi. Nah, orang bisa menerima pesan nasihat kalau dia dalam keadaan konsentrasi. Sehingga frekuensi otak harus diturunkan. Ya, frekuensi otak ya harus diturunkan otak ketika dia berada pada fase alfa dan theta. Kapan itu anak bisa dalam frekuensi alfa dan theta? Di saat dia hendak tidur. Makanya giringlah anak-anak kita, temani anak-anak kita tidur. Banyak orang tua sibuk menonton anaknya sudah tidur di depan televisi tanpa diberikan nasihat-nasihat penting. Padahal di saat itulah anak ketika hendak tidur, di situ dia bisa konsentrasi penuh. Pada saat dia mau tidur, sampaikan bacaan salawat, bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa, riadah, amalan-amalan ketika hendak tidur dibiasakan. Dan juga dinasehati, nak, sayang, jaga diri tak, perbaiki akhlak tak, rajin ki mengaji, rajin sholat, taat pada guru, sayang orang tua. Pesan-pesan seperti itu disampaikan ketika anak kita mau tidur. Sambil dielus-elus kepalanya, dicapu-capu, campak-campak arona. Insya Allah pesan-pesan agama akan tersimpan di dalam memorinya, di dalam hatinya, di dalam otaknya. Karena anak berada pada fase gelombang otak alfa dan theta. Saya kira demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang tua, ayah dan ibu yang bijak, yang dapat membimbing, mengawal anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.